Salah satu orang yang paling berbahaya pada kehidupan sosial saat ini adalah golongan orang narsis. Lu semua yang ngeklik video ini pasti pernah nemuin orang yang sangat percaya diri dan seolah-olah bisa nguasain ruangan. Dan bisa dibilang mereka ini udah kayak magnet yang menarik perhatian banyak orang. Namun, semakin diperhatiin, mereka mulai nunjukin sisi yang manipulatif, haus pujian, dan tanpa empati. Nah, kira-kira begitulah gambaran dari seseorang yang mempunyai kepribadian narsistik. Sebenarnya, bahaya utama mereka nggak terletak pada kesombongan yang terang-terangan mereka tunjukin, tapi pada perilaku halus mereka. Dan perilaku ini seringkali terselubung, yang dapat menghancurkan kesehatan mental orang-orang di sekitarnya. Di mana orang-orang ini menganggap bahwa dirinya adalah MC di kehidupan ini, dan orang lain adalah NPC yang nggak guna. Makanya dalam video kali ini kita akan membahas kenapa orang narsis itu sangatlah berbahaya, dan bagaimana solusi untuk menghadapi mereka. Selamat datang di channel Otak Kedua, mari kita bahas. Buat kalian yang belum tahu, narsis sendiri berasal dari mitos Yunani, yaitu Narkisos, yakni seorang pria tampan yang dikutuk untuk mencintai dirinya sendiri. Pada kisahnya, diceritakan sudah nggak terhitung banyaknya jumlah wanita dan pria yang bunuh diri karena cintanya ditolak oleh si Narkisos ini. Dan pada akhirnya, Narkisos pun juga mati karena disebabkan oleh dirinya sendiri. Dimana pada suatu hari, dia sedang berkaca melihat dirinya di pantulan suatu kolam. Dia sangat mencintai dirinya, sampai menyentuh-nyentuh pantulan dirinya di kolam tersebut. Dan tanpa sadar kalau seluruh tubuhnya pun udah masuk ke kolam itu. Ironis banget kan? Inilah akibatnya kalau kita terlalu mencintai diri sendiri secara berlebihan. Nah, untuk pengertian secara umumnya, narsis sendiri adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang sangat kagum dan mencintai dirinya sendiri, sama persis kayak yang dilakuin oleh Narkisos tadi. Bersumber dari inti kepribadian mereka yang cacat, mereka sepenuhnya bergantung pada validasi eksternal. Segala sesuatu seperti kritik, penolakan, atau bahkan ketidaksetujuan akan dianggap sebagai bentuk serangan yang harus dilawan dengan segala cara. Kalau lu perhatiin, orang-orang narsis ini sering kali terlihat jelas di lingkungan sosial kita. Dan orang-orang narsis ini juga memiliki satu kesamaan, yakni kurangnya rasa empati dan merasa paling benar. Dan hal ini sangatlah berbahaya. Karena kenapa? Karena mereka akan sangat sulit untuk benar-benar memahami, merasakan, dan peduli pada perasaan orang lain. Contohnya, kayak video koruptor yang ditangkap pada kasus korupsi ini. Setelah ditangkap, bukannya merasa bersalah, tapi malah dia senyum-senyum aja. Karena dia ngerasa kalau hukum di Indonesia nggak bakal bisa menghukum dirinya. Tindakan meremehkan dan senyum-senyum ini adalah suatu bentuk NPD juga. Karena merasa kalau dia adalah MC utama di kasus ini, dan orang lain adalah NPC yang nggak bakal bisa berbuat banyak. Dari cerita tadi, bisa kita simpulkan kalau orang narsis ini adalah orang yang problematik banget. Karena bagi kita orang normal, ngelihat tingkah laku mereka ini kadang udah ngelewatin batas wajar. Ada kalanya saat lu terganggu sama tingkah mereka, mereka bakal bingung, atau bisa jadi marah karena lu dianggap terlalu sensitif. Dan akhirnya malah justru lu yang dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Kurangnya empati ini memungkinkan mereka untuk memanipulasi lu tanpa rasa bersalah. Bisa dibilang kalau para orang narsis ini adalah maestro manipulasi sejati. Mereka ini jago banget dalam menggunakan berbagai taktik seperti love bombing, yakni ngasih perhatian dan kasih sayang berlebihan di fase awal untuk memikat. Dan ada juga taktik guilt tripping, atau membuat lu merasa bersalah untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dan terakhir, taktik silent treatment, yaitu mengabaikan untuk menghukum lu. Tujuan ketiga taktik ini selalu sama, yakni untuk mengontrol dan menjadikan lu sebagai narcissistic supply, atau sumber yang bakal ngasih mereka pujian, perhatian, kekaguman, bahkan drama yang berpusat pada mereka. Mereka yakin bahwa perlakuan biasa nggak berlaku buat mereka, dan mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus karena menganggap dia adalah MC di dunia ini. Mereka ini juga rela ngelakuin apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mengorbankan kebutuhan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ini bisa berupa meminjam uang tanpa dikembalikan, memonopoli pembicaraan, atau marah ketika pelayanannya lambat. Seakan dalam pandangan mereka, semua orang yang ada di dunia ini tercipta untuk melayani mereka.
Memiliki hubungan dengan orang narsistik adalah hubungan yang bersifat parasit, di mana korban secara perlahan akan kehilangan jati diri, kepercayaan diri, dan stabilitas emosional. Karena mereka terus-menerus dihakimi dan disalahkan oleh para orang narsis ini. Dalam jangka panjang, hubungan parasit ini dapat menyebabkan rasa depresi dan perasaan terisolasi bagi korban. Untuk menghadapi orang narsistik bukanlah dengan cara mengubah mereka, karena hampir mustahil, kecuali dengan kesadaran mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan melindungi diri sendiri. Langkah pertama adalah mengenali pola perilaku mereka. Terima kenyataan kalau ini adalah masalah kepribadiannya, bukan kesalahan lu. Jadi lu bisa buat batasan yang kuat, tentukan apa yang nggak boleh mereka langgar, agar mereka nggak semena-mena. Dan yang paling penting, lu harus batasin nge-share informasi pribadi yang lu berikan ke mereka. Ketika berdebat, jangan anggap mereka ini serius-serius banget, karena mereka nggak mencari kebenaran, tapi mereka mencari kemenangan. Atau kalau lu adalah orang yang cukup berani, tindakan cut off adalah langkah jitu yang bisa lu lakuin. Karena selagi lu masih ada hubungan dengan mereka, lu cepat atau lambat akan ikut terseret pada dunia drama yang mereka ciptakan untuk memuaskan hasrat mereka sebagai orang narsis. Gimana? Apa lu punya kenalan orang yang NPD abis? Atau lu ada solusi lain buat ngadapin orang-orang kayak gini? Coba tulis di kolom komen. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe agar channel ini dapat terus berkembang setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.